Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Abraham, kedua Putri, ketiga Sofi, keempat Lailatul, dan yang terakhir Fatim. Kami di sini akan menjelaskan tentang bab giro. Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayaran lain, bilet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Bank memberikan jasa giro relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti tabungan dan deposito. Giro. Transaksi giro diakui nilai nominal yang disetorkan atau yang ditarik oleh nasabah. Setoran dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai. Bank memberikan imbalan kepada giran sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Jasa biro bisa menerapkan sistem bunga berjenjang. Dan yang terakhir, rekening giro bisa bersaldo negatif di mana jumlah penarikan melebihi saldo yang terdapat pada giro nasabah. Dibagi dua. Yang pertama, jenis giro swasta, dan kedua, jenis giro pemerintah. Pembukaan rekening giro yang pertama, giran harus memenuhi saldo minimal. Yang kedua, setoran pertama harus sesuai dengan ketentuan bank. Yang ketiga, cara penarikan atau penyetoran. Yang keempat, jasa giro. Yang kelima, penutupan giro dan biaya-biaya yang timbul menjadi beban giran. Dan yang terakhir, pada saat giro disetujui, dibuka giran dibebani penggantian barang cetakan berupa buku cek atau bilet giro. Baik, saya akan menjelaskan tentang cek. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk membayarkan suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Cek sendiri ada beberapa, yaitu cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang umum, dan cek silang khusus. Nah, selanjutnya ada bilet giro. Giro merupakan surat perintah nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk membayarkan suatu jumlah tertentu dari rekening yang bersangkutan atau giran kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Saya akan menjelaskan tentang setoran rekening giro. Setoran rekening giro dibagi menjadi 3. Yang pertama, setoran tunai. Setoran tunai adalah setoran yang dilakukan oleh nasabah dengan cara mengisi aplikasi atau formulir setoran dengan menyerahkan kepada teller bank dan beserta uangnya. Yang kedua, setoran non tunai. Setoran yang menggunakan warkat bank yang bersangkutan, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkannya kepada teller. Yang ketiga, setoran non tunai. Setoran non tunai menggunakan warkat bank lain dan setoran secara clearing. Penarikan rekening giro. Penarikan rekening giro ini dibedakan menjadi 3, yaitu penarikan dengan cek, penarikan dengan bilet giro, dan yang terakhir adalah dengan alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan lainnya. Pada alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan lainnya ini terdiri dari nota debit yang berupa warkat, draft atau wesel, dan endorsement. Contoh soal transaksi di bawah ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Susilo, nasabah giro Bank Bisnis Semarang selama bulan April 2015. Pada tanggal 1, dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran perdana Rp1.000.000 secara tunai. Biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro sebesar Rp50.000 yang dibayar tunai. Tanggal 5, Susilo setor tunai untuk giro sebesar Rp50.000. Tanggal 10, Susilo menyetor giro berupa cek BNI Semarang sebesar Rp1.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil hari ini. Tanggal 15, Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar Rp500.000 untuk membayar hutang kepada Samsudin, nasabah giro Bank Bisnis Semarang. Pada hari ini juga Samsudin menyetorkannya kepada bank bisnis tersebut. Tanggal 17, pada hari ini Susilo mentransfer dananya ke cabang Surabaya atas beban giro sebesar Rp1.000.000.
Tanggal 20, Susilo setor giro secara tunai sebesar Rp750.000. Tanggal 25, Bank Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar Rp1.200.000 untuk keuntungan giro Susilo. Tanggal 27, penarikan giro oleh Susilo untuk ditransfer ke cabang Bandung sebesar Rp2 juta. Diketahui, jasa giro Bank Bisnis 12% akan diberikan dengan saldo minimal Rp1 juta. Jasa giro dihitung dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan. PPh sebesar 15% dan biaya admin Rp50.000 per bulan. Diminta jurnal pembukuannya. Pada tanggal 1, Susilo membuka rekening dengan setoran pertama itu Rp1 juta dan dia dikenakan biaya penggantian barang cetak sebesar Rp50.000. Jadi dalam jurnalnya di debit itu adalah akun kas sebesar Rp1.050.000 dan di kredit itu adalah akun giro Susilo sebesar Rp1 juta dan barang cetak sebesar Rp50.000. Dan pada tanggal 5, Susilo setor tunai untuk giro sebesar Rp50.000. Jadi, dia setor ke bank dan otomatis kasnya dia itu bertambah. Jadi, kasnya itu berarti debit sebesar Rp500.000 dan kreditnya itu giro Susilo sebesar Rp500.000. Pada tanggal 10, Susilo menyetor giro berupa cek BNI Semarang sebesar Rp1.500.000 dan keliling dinyatakan berhasil hari ini. Jadi dia bertambah, dia menyetorkan uang kepada giro BI, jadi yang dikredit itu adalah akun giro BI sebesar Rp1.500.000 dan yang dikredit yang berkurang itu adalah giro Susilo sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 17, Susilo mentransfer dananya ke cabang pusat sebagai beban giro sebesar Rp1 juta. Jadi di dalam jurnalnya yaitu giro Susilo berada di debit sebesar Rp1 juta dan RAK cabang Surabaya dan akun RAK cabang Surabaya berada di kredit sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 20, Susilo setor giro secara tunai sebesar Rp750.000. Jadi dia menyetorkan uangnya giro tadi, jadi otomatis kasnya bertambah, yaitu sebesar Rp750.000 berada di akun debit dan yang dikredit adalah giro Susilo. Pada tanggal 25, Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar Rp1.200.000 sebagai keuntungan giro Susilo. Berarti yang berada di kredit itu adalah giro Susilo sebesar Rp1.200.000 dan yang berada di debit itu adalah RAK cabang Cirebon sebesar Rp1.200.000. Pada tanggal 27, Susilo menarik giro sebesar Rp2 juta. Berarti giro Susilo berada di debit Rp2 juta dan RAK cabang Bandung berada di kredit sebesar Rp2 juta. Diketahui jasa giro bank 12% dari saldo minimal Rp1 juta. Jadi pada tanggal 30 dia akan muncul akun bunga giro sebesar Rp10.000 pada debit dan giro Susilo pada kredit sebesar Rp10.000. Jadi bunga giro Rp10.000 tadi didapatkan dari 12% dikali 1 juta dan dikenakan PPh sebesar 15%. Jadi bunga giro yaitu Rp10.000 tadi dia dikurangi dengan pajak bunga yang harus dititipkan yaitu sebesar 15%, jadi ketemunya itu 1.500. Jadi pada tanggal 30 juga dia akan muncul akun giro Susilo sebesar 1.500 berada di debit, hutang PPh 1.500 berada di kredit dan dikenakan biaya admin sebesar 50.000. Jadi pada jurnalnya itu giro Susilo berada di debit sebesar 50.000 dan pendapatan operasional lainnya berada di kredit sebesar 50.000. Ini adalah mutasi giro saudara Susilo. Pada tanggal 1 setor tunai dicatat di kredit sebesar 1 juta sehingga saldonya 1 juta. Tanggal 5 setor tunai dicatat di kredit jadi saldonya menjadi 1.500.000. Pada tanggal 10 setor clearing dicatat di kredit sebesar 1.500.000
sehingga saldonya menjadi 3 juta. Pada tanggal 15 pengambilan dicatat di debit sebesar Rp500.000 sehingga saldonya menjadi Rp250.000. Pada tanggal 17 transfer keluar sebesar 1 juta dicatat di debit sehingga saldonya menjadi Rp1.500.000. Pada tanggal 20 setor tunai sebesar Rp750.000 dicatat di kredit sehingga saldonya menjadi Rp2.250.000. Pada tanggal 25 transfer masuk sebesar Rp1.200.000 dicatat di kredit sehingga saldonya menjadi Rp3.450.000. Pada tanggal 27 transfer keluar sebesar 2 juta dicatat di debit sehingga saldonya menjadi Rp1.450.000. Pada tanggal 30 bunga giro sebesar Rp10.000 dicatat di kredit sehingga saldonya menjadi Rp1.460.000. PPh sebesar Rp1.500 dicatat di debit sehingga saldonya menjadi Rp1.458.500. Beban administrasi sebesar Rp50.000 dicatat di debit sehingga saldonya menjadi Rp1.408.500. Dan pada tanggal 3 Mei 2015 terjadi penarikan giro oleh Susilo sebesar Rp3.358.500. Bila bank menyetujui, maka penarikan dapat dilakukan dan berarti terdapat saldo negatif sebesar Rp1.950.000. Untuk menutup saldo tersebut, bank memberikan kredit overdraft sebesar Rp2.050.000 yang dikurangi biaya provisi sebesar Rp60.000 dan biaya administrasi sebesar Rp40.000. Di saudara Susilo ini itu ingin menarik dana sebesar Rp3.358.500, dan sedangkan saldo yang ada di rekening gironya itu cuma ada Rp1.408.500. Jadi bank memberikan kredit overdraft sebesar Rp2.500.000 untuk menutupi kekurangannya tadi. Kan kurangnya Rp1.950.000. Itu belum biaya provisi sebesar Rp600.000 dan biaya administrasi sebesar Rp40.000. Jadi kalau di total semuanya itu bank memberikan overdraft sebesar Rp2.050.000. Jadi di jurnalnya ditulis tanggal 3 bulan 5 kredit yang diberikan berada di debit sebesar Rp2.050.000 dan yang dikredit itu pendapatan provisi sebesar Rp60.000 dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp40.000 dan giro Susilo sebesar Rp1.950.000. Dan penarikan giro Susilo berada di debit dengan akun giro Susilo Rp3.358.500 kepada kas Rp3.358.500. Jadi dengan demikian mutasi giro Susilo menjadi tanggal 1 setor tunai Rp1 juta berada di kredit, jadi saldonya 1 juta. Tanggal 5 setor tunai berada di kredit sebesar Rp500.000 sehingga saldonya menjadi Rp1.500.000. Pada tanggal 10 setor clearing sebesar Rp1.500.000 sehingga saldonya menjadi Rp3 juta. Pada tanggal 15 pengambilan sebesar Rp500.000 sehingga saldonya menjadi Rp2.500.000. Pada tanggal 17 transfer keluar sebesar Rp1 juta sehingga saldonya menjadi Rp1.500.000. Dan pada tanggal 20 setor tunai dicatat di kredit sebesar Rp250.000 sehingga saldonya menjadi Rp2.250.000. Pada tanggal 25 transfer masuk sebesar Rp1.200.000 dicatat di kredit sehingga saldonya menjadi Rp3.450.000. Dan tanggal 27 maksudnya transfer keluar sebesar 2 juta
dicatat debit sehingga saldonya menjadi Rp1.450.000. Tanggal 30 bunga giro dicatat di kredit Rp10.000 sehingga saldonya menjadi Rp1.460.000. PPh sebesar Rp1.500 berada di kredit sehingga saldonya menjadi Rp1.458.500. Beban administrasi sebesar Rp50.000 sehingga saldonya dicatat di debit sehingga saldonya menjadi Rp1.408.500. Dan tanggal 3 overdraft dicatat di kredit sebesar Rp1.950.000 sehingga saldonya menjadi Rp3.358.500. Dan penarikan tunas dicatat di debit sebesar Rp3.358.500 sehingga saldonya menjadi Rp0, sehingga Giran harus apabila saldo rekening giro sudah Rp0, Giran harus segera menyetor untuk mengisi kembali rekening tersebut pada transaksi selanjutnya. Sekian materi dari kelompok 5 tentang akuntansi giro. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.